Dia sudah mati. Ada apa, Kenjiro? Mengapa kamu tiba-tiba ingin bertemu aku? Bukankah hari ini tidak ada jadwal latihan? Tanya sang guru yang bukan lain adalah kakek Takamura, sambil memandang ke arah Kenjiro yang duduk tepat di depannya. Maaf jika aku mengganggu waktu istirahat guru. Aku ingin meminta sedikit bantuan guru. Sahut Kenjiro hati-hati. Bantuan apa? Tukas sang guru. Aku ingin meminta tolong guru untuk membalaskan dendamku. Memberi pelajaran kepada orang yang telah melukai tanganku. Sahut Kenjiro. Maksud kamu, CEO Dragon Corp? Tanya sang guru memastikan. Dengan cepat Kenjiro menganggukkan kepalanya untuk menanggapi pertanyaan dari gurunya tersebut. Mengapa kamu meminta aku untuk membantu kamu membalas dendam kepadanya? Bukankah seharusnya kamu bisa melakukannya sendiri? Sambung sang guru. Papa melarang aku untuk mencari masalah dengan dia sebelum aku bisa menguasai seluruh ilmu bela diri yang guru ajarkan kepadaku. Sahut Kenjiro jujur. Mendengar ucapan muridnya tersebut, Takamura tampak terdiam seperti sedang memikirkan sesuatu. Aku setuju dengan papa kamu. Sebaiknya kamu memang tidak melakukan konfrontasi dengannya sebelum kamu benar-benar menguasai semua ilmu milikku. Ucap Takamura akhirnya. Kenjiro terlihat sangat tidak puas setelah mendengar jawaban sang guru yang sama sekali tidak menyebut tentang permintaan yang baru saja dia katakan itu. Lalu, bagaimana dengan permintaan aku tadi, guru? Tanya Kenjiro hati-hati. Aku mau membantu kamu, tetapi ada syarat yang harus bisa kamu penuhi terlebih dahulu. Sahut Takamura dengan nada serius. Besok kamu harus bisa menunjukkan kepadaku jika kamu sudah benar-benar menguasai cara melempatkan shuriken dengan benar dan bisa tepat mengenai sasaran. Ingat, senjata rahasia itu harus bisa menancap di papan sasaran lebih dari setengahnya. Apa kamu sanggup? Lanjut Takamura. Sanggup, guru! Sahut Kenjiro cepat sambil bersorak dalam hati karena dia memang sudah berhasil melakukan apa yang baru saja diutarakan oleh Takamura tersebut. Setelah bersungguh-sungguh berlatih selama sang guru pergi ke Jepang, Kenjiro memang akhirnya berhasil menguasai jurus melempar shuriken dan juga trik untuk melarikan diri di saat terdesak dengan bantuan bom asap. Baiklah, kita lihat besok. Kalau kamu memang benar-benar bisa memenuhi syarat itu, aku akan menyuruh beberapa anggota klan untuk memberi pelajaran kepada orang itu. Sekarang pergilah, aku ingin beristirahat sebentar. Ujar Takamura. Terima kasih, guru. Sahut Kenjiro yang wajahnya langsung terlihat cerah begitu mendengar ucapan Takamura yang bersedia memenuhi permintaannya. Tanpa membuang waktu lagi, Kenjiro segera bangun dari duduknya. Setelah berdiri tegak, dia membungkukkan badan sebanyak 3 kali di depan gurunya baru, kemudian berjalan keluar dari ruang rahasia tersebut. Sera terlihat agak terkejut saat dia melihat ada 10 orang lebih pengawal Dragon Corp tampak berjaga di sekitar rumah Tuan Adam Barnes dengan sikap siaga penuh dan tampak sangat waspada. Dia bahkan melihat komandan pengawal Dragon Corp yang sekaligus juga menjabat sebagai kepala Departemen Keamanan ikut berjaga di sana. Sang komandan bahkan terlihat berjalan mengikuti mobil Sera yang bersiap parkir di depan rumah Adam Barnes. Melihat situasi seperti itu, Sera dan Naomi langsung menduga jika pasti telah terjadi masalah yang genting dan berbahaya. Saat melihat Sera dan Naomi turun dari mobil, sang komandan dengan bergegas menghampiri Sera. Apa yang terjadi, komandan? Mengapa penjagaan begini ketat? Apa Brian yang memerintahkan ini semua? Tanya Sera. Tuan Scott yang memintaku untuk menambah personil dan melakukan penjagaan di sekitar rumah Tuan Adam Barnes. Selain personil yang terlihat di sini, masih ada beberapa pengawal lagi di halaman belakang rumah. Aku belum tahu secara spesifik apa yang sebenarnya telah terjadi. Tuan Scott hanya berkata jika ada bahaya yang sedang mengancam keselamatan Tuan Barnes. Sahut sang komandan mencoba menjelaskan kepada Sera sebatas yang ia ketahui. Terima kasih, komandan. Aku akan masuk dulu untuk menemui Tuan Barnes. Tukas Sera. Selesai berbicara,
Sarah bergegas masuk ke dalam rumah diikuti oleh Naomi yang hanya terlihat diam saja, tetapi dahinya tampak berkerut pertanda sedang memikirkan sesuatu. Begitu mereka berdua masuk, tampak Nora dan kedua orang tuanya sedang duduk di ruang tamu dengan ekspresi muka tampak sedikit tegang, terutama sekali raut muka Nyonya Barnes yang memang baru saja sembuh dari trauma. Sarah! Naomi! Syukurlah kalian datang kemari. Seru Nora yang langsung berlari menyambut Sarah. Apa yang terjadi? Tanya Sarah to the point. Aku juga tidak begitu paham apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sahut Nora. Kemudian Nora menceritakan secara singkat dan jelas semua kejadian saat mereka berada di ruang makan, terutama saat Wilbur menerima telepon dari anak buahnya. Aku akan pergi menyusul Wilbur dan Scott. Siapa tahu mereka membutuhkan bantuan. Naomi, tolong kamu jaga mereka. Ucap Sarah tegas. Siap, bos. Sahut Naomi tanpa berniat untuk membantah permintaan Sarah. Sarah langsung mengayun kakinya dan berkelebat lenyap dari tempatnya berdiri. Tidak kusangka, ternyata Sarah juga memiliki kemampuan bela diri yang sangat tinggi. Mengapa Nora tidak pernah mengatakan apapun tentang kehebatan sahabatnya itu? Gumam Tuan Adam Barnes dalam hati saat dia melihat gerakan Sarah yang hampir tidak bisa dilihat oleh mata tuanya tersebut. Nyonya Barnes, percayalah semua akan baik-baik saja. Aku jamin. Ujar Naomi yang tiba-tiba saja bisa bersikap begitu dewasa saat menghadapi situasi gawat seperti itu. Naomi langsung duduk di samping Nyonya Barnes dan memeluknya untuk membuat Nyonya Barnes merasa lebih nyaman dan tidak kembali trauma. Terima kasih, Naomi. Ujar Nyonya Barnes. Guru bela diri Naomi ini juga sama dengan guru bela diri Brian. Jadi kehebatan ilmu bela dirinya tidak perlu diragukan lagi, Mah. Ujar Nora, sengaja untuk membuat mamanya lebih tenang. Jangan terlalu memuji Nora. Maaf saja hari ini aku tidak membawa uang receh. Seloroh Naomi yang berhasil membuat Nyonya Barnes tersenyum kecil dan perasaannya benar-benar menjadi lebih tenang. Jangan dengerin bualan Nora, Tuan Barnes. Aku cuma bisa sedikit memukul dan menendang sekedar untuk mempertahankan diri. Sambung Naomi, merendah. Hei, hei, hei. Tentu saja aku lebih mempercayai ucapan putriku, Naomi. Maaf ya. Sahut Tuan Barnes sambil terkekeh. Ternyata kedatangan Sarah dan Naomi mampu membuat suasana ruang tamu yang tadinya tegang berubah menjadi lebih kondusif. Sementara itu, di arena pertarungan antara Scott, Wilbur dan teman-temannya melawan 3 orang ninja dari klan Hitoshi, pertarungan sengit masih terus berlangsung. Scott yang sedang terancam tendangan kaki Kayuza yang menyasar kepalanya terlihat tetap tenang. Dengan berani Scott menangkis tendangan putar Kayuza dengan tangan kanannya sambil mengerahkan tenaga dalam hasil latihan jurus tinju baja yang membuat tangan Scott sekeras besi. Duh! Aha! Terdengar teriakan kesakitan dari mulut Kayuja saat tendangan kakinya membentur lengan Scott. Kayuja merasa seperti baru saja menendang besi baja yang sangat keras hingga menyebabkan kakinya nyeri dan linu. Untung bagi Kayuza karena Scott tidak mengerahkan tenaga sepenuhnya sehingga tulang kaki Kayuza tidak sampai retak. Ilmu apa yang digunakan bocah ini? Tidak mungkin kalau cuma berlatih taekwondo bisa membuat tangannya menjadi sekeras ini. Gumam Kayuza dalam hati. Kayuza semakin terkejut saat melihat Scott sama sekali tidak bergeser dari tempat berdirinya setelah dia menangkis tendangan Kayuza yang sangat keras dan cepat tersebut. Padahal jika orang lain yang menangkis tendangan Kayuza tersebut, orang itu pasti akan terdorong ke samping dan bahkan bisa saja terpelanting. Mengapa berhenti? Ujar Scott saat melihat lawannya tidak bergerak. Baiklah, gantian aku yang akan menyerang. Awas pukulan! Teriak Scott sambil meloncat ke arah Kayuza dan melancarkan pukulan menggunakan jurus tinju baja ke arah kepala Kayuza. Di saat itulah Sarah juga terlihat tiba di lokasi pertarungan.
Sarah yang pada awalnya berniat untuk langsung terjun membantu rekan-rekannya akhirnya membatalkan niatnya karena dia melihat jika saat ini posisi teman-temannya tidak ada yang mengkhawatirkan. Bahkan Wilbert sudah bisa melukai lawannya beberapa kali meski Wilbert sendiri juga mengalami luka goresan pedang lawan pada kulitnya. Tetapi Sarah melihat bahwa Wilbert sama sekali tidak membutuhkan bantuannya karena lawannya sudah terlihat kewalahan menghadapi serangan golok Wilbert. Kondisi Ninju yang dikeroyok oleh pengawal Dragon Corp dan anak buah Wilbert juga sama saja dengan rekannya yang sedang melawan Wilbert. Meski dia juga sudah mengeluarkan pedangnya, tetapi serangannya terus saja gagal karena selalu berhasil ditangkis oleh dua orang pengawal Dragon Corp yang menggunakan senjata sepasang tongkat pendek yang terbuat dari besi baja yang di dalamnya tersimpan pedang pendek yang bisa tiba-tiba muncul di ujung tongkat saat pengawal Dragon Corp tersebut menekan tombol khusus yang terdapat pada pangkal tongkat tersebut. Dan yang semakin membuat si ninja kewalahan adalah, dia juga harus menghindari serangan ganas dari para anak buah Wilbert yang mencerca tubuhnya menggunakan pisau komando. Serangan pisau komando dari anak buah Wilbert tersebut sama sekali tidak bisa diremehkan karena mereka sudah dilatih oleh instruktur khusus yang memang ahli bertarung menggunakan pisau tersebut. Melihat situasi yang ternyata masih menguntungkan pihaknya tersebut, akhirnya Sarah memilih untuk menonton pertarungan antara Scott melawan Kayuja karena Sarah juga sedang merasa penasaran dengan kemajuan ilmu bela diri Scott setelah dia dilatih oleh gurunya Sean. Kayuja segera mengangkat kedua tangannya untuk melindungi mukanya dan menangkis pukulan Scott tersebut. Bed! Terdengar suara tertahan dari mulut Kayuja saat dia merasakan nyilu pada lengannya yang kena hajar pukulan Scott. Tidak hanya rasa sakit pada tangannya yang harus ditanggung oleh Kayuza, dia juga harus menguasai keseimbangan tubuhnya yang tergoncang hingga terdorong beberapa langkah ke belakang. Hebat sekali! Tidak kusangka tenaga dalam Scott sudah meningkat begitu pesat. Gumam Sarah dalam hati. Untuk kedua kalinya Kayuza dibuat terkejut dengan serangan Scott yang berubah sama sekali. Dia tidak lagi melihat Scott menggunakan teknik bela diri taekwondo seperti sebelumnya, tetapi menggunakan jurus pukulan yang tidak dia kenal sama sekali. Kurang ajar! Ternyata aku telah tertipu oleh bocah ini sehingga aku sampai meremehkan kemampuannya. Ternyata dia hanya berpura-pura lemah. Maki Kayuza dalam hati. Bangsat! Berani sekali kamu mempermainkan aku! Teriak Kayuza penuh emosi. Sebagai anggota klan Hitoshi level 1, kemampuan bela diri Kayuza sebenarnya sudah lumayan tinggi. Meski dia seorang ninja, tetapi Kayuza jarang sekali menggunakan pedang. Di klan Hitoshi, Kayuza memang dikenal lihai dalam pertarungan jarak dekat dengan tangan kosong karena Kayuza sangat menguasai berbagai cabang ilmu bela diri Jepang seperti karate, judo bahkan juga sumo. Selain itu, dia juga menguasai taekwondo dan cyboxing. Dan tentu saja Kayuza menguasai taijutsu yang merupakan jurus bela diri ninja yang mengandalkan tangan kosong. Dengan begitu banyak cabang ilmu bela diri yang dikuasai oleh Kayuza, sangatlah wajar jika Kayuza jarang sekali bisa bertemu lawan yang seimbang dalam pertarungan tangan kosong. Siapa yang mempermainkan kamu? Tidak usah banyak omong. Kalau kamu takut, sebaiknya menyerah saja. Sahut Scott sengaja ingin membuat Kayuza agar semakin marah. Dalam hati Scott merasa agak heran dengan gaya bertarung Kayuza. Setahu Scott, seorang ninja biasanya lebih suka bertarung menggunakan pedangnya, apalagi saat mereka merasa bahwa lawannya cukup tangguh. Tetapi Kayuza terus melawan dia dengan tangan kosong bahkan setelah dia tampak terdesak, tetap saja tidak mencabut pedang yang tergantung di punggungnya. Mendengar ucapan Scott yang terang-terangan merendahkan dirinya, kemarahan Kayuza langsung tersulut. Bangsat! Rasakan ini! Teriak Kayuza sambil meloncat menerjang Scott dengan mengerahkan jurus ninja yang mengandalkan kecepatan. Scott tampak sedikit kaget saat gerak serangan Kayuza menjadi sangat cepat. Dengan gesit Scott berloncatan dan menggerakkan tangannya untuk menghindari dan juga menangkis pukulan dan tendangan yang datang silih berganti seperti air bah. Sarah juga merasa khawatir saat dia melihat Scott tampak seperti kewalahan menghadapi serangan yang begitu cepat. Hei, hei!
Hei, ternyata cuma begini saja kemampuan kamu. Ejek Kayuja saat Scott terus bergerak mundur. Apa serangan kamu tidak bisa lebih cepat lagi? Sahut Scott membalas ejekan Kayuja. Apa kamu belum sadar juga jika tidak satu pun pukulan dan tendangan kamu bisa menyentuh tubuhku? Lanjut Scott sambil terus bergerak dengan semakin cepat. Kayuja terlihat semakin marah saat mendengar ejekan Scott, dan kenyataannya memang tidak ada satu pun serangan dia yang bisa mengenai sasaran. Padahal dia sudah mengerahkan hampir seluruh tenaganya. Maaf aku mengecewakan kamu. Ucap Scott kembali mengejek sambil balas menyerang dengan jurus cakar harimau yang memang sangat cocok untuk pertarungan jarak dekat. Begitu Scott mengerahkan jurus cakar harimau, keadaan langsung berbalik karena gerakan jurus-jurus cakar harimau Scott jauh lebih cepat daripada serangan Kayuza. Kayuza mulai terlihat kewalahan untuk menghindari serangan cengkeraman jari-jari tangan Scott yang dilakukan dengan sangat cepat. Argih! Terdengar teriakan kesakitan dari mulut Kayuza saat satu serangan cengkeraman tangan kanan Scott berhasil mengenai pundak kirinya hingga kulit dan dagingnya terkelupas saat Scott menarik tangannya dengan kuat hingga tubuh Kayuza terhuyung ke depan. Saat tubuh Kayuza masih terhuyung ke arahnya, dengan cepat Scott menyarangkan pukulan keras dengan jurus tinju baja pada bagian perut Kayuza. Hege! Tubuh Kayuza langsung terlontar cukup tinggi ke udara saat tinju baja Scott tepat menghajar perutnya. Jangan Scott! Dia sudah tewas! Teriak Sera saat melihat Scott akan menggerakkan tangan kanannya untuk kembali melayangkan pukulan ke arah tubuh Kayuza yang sedang meluncur ke bawah tepat ke arahnya. Mendengar teriakan Sera, Scott langsung membatalkan niatnya untuk memukul Kayuza dan hanya menggeser tubuhnya ke samping agar tidak tertimpa tubuh Kayuza. Brukak! Tubuh Kayuza langsung terbanting di atas tanah dan diam tidak bergerak sama sekali. Sepertinya benar apa yang baru saja diucapkan Sera saat melarang Scott yang akan memukul Kayuza karena lawannya itu memang langsung tewas saat perutnya kena hajar tinju Scott. Setelah memastikan jika lawannya sudah benar-benar mati, Scott segera mengedarkan pandangan ke sekitar area pertarungan dan ternyata dua orang ninja lainnya sudah berhasil dibereskan oleh Wilbert dan anak buahnya serta para pengawal Dragon Corp. Ninja yang melawan Wilbert tewas seketika saat tebasan golok Wilbert tepat mengenai tubuhnya dan meninggalkan luka melintang pada bagian dada hingga perutnya. Sementara ninja yang dikeroyok oleh pengawal dan anak buah Wilbert tewas kehabisan darah dengan beberapa luka tusukan di sekujur tubuhnya. Melihat semua musuh sudah berhasil dibereskan, Scott segera menghampiri Sera. Bagaimana keadaan di rumah Tuan Barnes, Sera? Tanya Scott dengan nada khawatir. Seharusnya tidak ada masalah, ada Naomi di sana. Sahut Sera. Wilbert! Tolong bereskan semua sisa kekacauan ini. Seru Scott. Oke. Sahut Wilbert cepat. Ayo Sera. Ujar Scott sambil mengayunkan kakinya dan berkelebat cepat meninggalkan tempat itu. Hebat! Gumam Sera saat melihat gerakan Scott yang begitu cepat. Tanpa membuang waktu lagi, Sera segera mengejar Scott. Bab keempat.